Kalau kamu berdiri di mulut terowongan ini saat malam hari, kamu akan merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, seolah ada yang menunggu kamu masuk, bukan untuk menakuti, tapi untuk ikut keluar. Montville Tunnel, Ohio. Hari ini, ia hanya lorong bata tua di tengah hutan lebat yang sunyinya terasa tidak alami. Rel kereta sudah lama dicabut. Jalur ini mati sejak puluhan tahun lalu. Tidak ada listrik, tidak ada aktivitas, tidak ada alasan siapapun berada di sana setelah matahari tenggelam. Tapi justru setelah gelap turun, tempat ini seperti aktif kembali. Dulu, jalur ini adalah nadi transportasi. Kereta melintas cepat di antara dinding sempit terowongan yang hampir tidak memberi ruang bagi manusia untuk berdiri aman saat kereta lewat. Para pekerja rel sering terjepit. Masinis terlambat melihat orang di depan. Kecelakaan bukan sekali dua kali, melainkan berkali-kali. Beberapa korban tewas seketika. Beberapa tubuh hancur tak bisa dikenali. Dan beberapa tidak pernah ditemukan. Tertimbun longsoran batu, terperangkap di celah dinding, menyatu dengan tanah, besi, dan gelap. Sejak jalur ini ditutup, cerita aneh mulai bermunculan dari para pendaki, fotografer malam, dan penjelajah tempat terbengkalai. Mereka semua melaporkan pola yang sama. Suara, langkah kaki di belakang mereka, mengikuti ritme langkah mereka sendiri. Suara besi berderit seperti roda kereta melintas di rel, padahal relnya sudah tidak ada. Peluit panjang menggema dari dalam terowongan, begitu nyata hingga membuat bulu kuduk berdiri. Lalu cahaya. Beberapa orang melihat cahaya putih dari dalam lorong, seperti lampu depan kereta yang mendekat. Refleks mereka menepi ke dinding, menunggu kereta lewat, tapi tidak pernah ada kereta. Dan ketika mereka menoleh kembali ke depan, mereka melihat sosok itu, berdiri di ujung terowongan. Tinggi, diam, menghadap lurus. Awalnya terlihat seperti bayangan manusia biasa yang berdiri dalam gelap. Tapi semakin mata mereka menyesuaikan diri dengan kegelapan, semakin jelas detail yang membuat dada terasa sesak. Sosok itu tidak punya wajah. Bukan karena gelap. Bukan karena tertutup bayangan. Melainkan kosong. Seperti bagian wajahnya dihapus dari kenyataan. Beberapa orang memberanikan diri mendekat. Sosok itu tidak bergerak sedikit pun. Tidak bernapas. Tidak goyah. Hanya berdiri. Dan saat jarak tinggal beberapa meter, perasaan aneh muncul, perasaan bahwa posisi sosok itu tidak mungkin. Ia berdiri tepat di area bekas rel lama yang kini tertutup tanah tidak rata, posisi yang membuat manusia normal pasti kehilangan keseimbangan. Lalu sosok itu menghilang. Bukan berjalan pergi, bukan memudar perlahan. Hilang. Seperti tidak pernah ada. Orang-orang yang mengalaminya selalu melaporkan satu hal yang sama setelah keluar dari terowongan. Perasaan diikuti. Seorang fotografer malam memutuskan menguji cerita ini. Ia masuk sendirian dengan kamera, mengambil beberapa gambar sepanjang lorong. Ia tidak melihat apa-apa saat memotret. Tidak ada sosok. Tidak ada bayangan aneh. Semua terlihat normal. Sampai ia memeriksa hasil fotonya di rumah. Di salah satu foto, terlihat jelas bayangan seseorang di dinding terowongan. Bayangan itu berdiri sangat dekat di belakangnya. Terlalu dekat. Padahal ia yakin saat itu, tidak ada siapa-siapa di sana. Ia memperbesar gambar itu. Dan darahnya terasa membeku. Bayangan itu tidak memiliki wajah. Yang lebih mengganggu lagi, posisi bayangan itu bukan di depan kamera, melainkan di belakang fotografer, di titik di mana kamera tidak mungkin menangkap apapun.
seolah-olah yang tertangkap bukan pantulan cahaya, tapi sesuatu yang memang berdiri di belakangnya. Beberapa peneliti urban legend mencoba menjelaskan fenomena ini sebagai sugesti massal, efek psikologis dari tempat yang memiliki sejarah tragis, ilusi mata karena gelap, pareidolia, otak yang mencoba melihat pola di kegelapan. Penjelasan terdengar masuk akal, sampai satu kejadian membuat semuanya terasa berbeda. Seorang pendaki melaporkan melihat sosok tanpa wajah itu di dalam terowongan. Ia panik dan langsung keluar. Ia bersumpah sosok itu hanya ada di dalam. Tapi saat ia berjalan menjauh dari lokasi, sekitar 1 kilometer dari terowongan, di jalan setapak hutan yang terang oleh senter, ia melihat sesuatu berdiri di antara pepohonan. Tinggi, diam, menghadap ke arahnya, tanpa wajah. Saat itulah ia sadar sesuatu yang mengerikan. Sosok itu tidak tinggal di terowongan. Ia tidak terikat di sana. Terowongan itu bukan tempat ia berada, melainkan tempat ia menunggu seseorang masuk. Karena yang sebenarnya terjadi bukanlah orang melihat sosok di Montville Tunnel, tapi sosok itulah yang memilih siapa yang akan melihatnya. Dan mungkin yang membuat tempat ini menyeramkan bukan karena arwah korban kecelakaan masih terperangkap di dalamnya, melainkan karena sesuatu yang lain sudah lama tinggal di sana. Sesuatu yang tidak pernah mati di rel itu. Sesuatu yang tidak pernah tertabrak kereta. Sesuatu yang hanya membutuhkan satu hal sederhana untuk bisa keluar dari terowongan. Seseorang yang berani masuk dan berjalan keluar lagi. Jika cerita ini membuat bulu kudukmu berdiri, jangan lupa like. Dan kalau kamu mau tahu lebih banyak misteri menyeramkan seperti ini, subscribe sekarang juga. Karena di sini, rahasia gelap akan selalu terungkap.